Halo kawan Kaliber, bertemu lagi dengan kami Kaliber Kupas dan Analisa Berita di pertengahan pekan ini. Nanti analisa dan kupasannya akan disampaikan oleh pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Eri Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik terkini di tanah air. Hari ini kita mau bahas apa Mas? Untuk tetap mengawal kewarasan bernegara, mendorong masyarakat kita, kawan Kaliber berpikir kritis. Kita mau Ya, apa? kita akan mengupas bagaimana sebenarnya hubungan Bu Megawati dengan Jokowi. Jokowi yang dulu diorbitkan oleh PDIP di bawah kepemimpinan Bu Megawati, sekarang jauh-jauh dan makin menjauh. Nah, kita bahas satu poin aja dari Bu Megawati. Ya, Sambil dari kompas.com. Megawati tegaskan hubungannya dengan Jokowi baik, hanya tolak wacana presiden 3 periode. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengaku hubungannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baik-baik saja. Meski demikian, ia menegaskan tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Berdasarkan keterangan pers dari DPP PDIP itu, disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra Jakarta hari Senin. Megawati mulanya mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan Jokowi. Loh, enaknya loh, dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja, emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang. Loh, saya tahu hukum kok, kata Megawati. Megawati menilai keinginan memperpanjang masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Ia pun mengajak ahli hukum yang datang di acara tersebut untuk mengangkat tangan apakah setuju dengan perkataannya itu. Mana yang ahli hukum? Angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat, jar dia. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu, waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini? TAP-nya itu masih berlaku? Yes, ada yang mau menyanggah, ada yang mau menyanggah. Ahli hukum tata negara, ya silakan, Jar Megawati. Ketua Umum PDIP ini menegaskan bahwa dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati mengaku tidak ingin republik ini rusak. Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana ya? Terus kalian mau jadi apa? Elit saja. Wah, kalau dibilang elit luar biasa, kata Megawati. Megawati bersikap demikian karena mengaku dirinya taat aturan konstitusi. Dalam konstitusi, masa jabatan presiden diatur 5 tahun dengan maksimal 2 periode menjabat. Iya, saya kan taat aturan, kata Megawati. Megawati mengatakan apa yang dipilihnya untuk menolak isu 3 periode adalah bagian konstitusi. Menurut dia, konstitusi harus dijalankan agar tatanan pemerintah dan negara berlangsung sebagaimana mestinya. Iya dong, kalau bukan kita yang menjaga, lalu siapa? Amburadul, nggak ada lagi nanti konstitusi. Lalu terus mau dijadikan apa negara ini? Ucap Megawati. Jadi itu awal awal renggangnya Bu Mega sama Jokowi kan. ya. Jadi kalau pandangan saya, pertama kita sebagai rakyat Indonesia harus mengucapkan terima kasih pada Bu Megawati Soekarno Putri karena beliau tidak tergiur oleh upaya-upaya eh, pelanggaran konstitusi. Dan pasti beliau juga sudah diiming-imingi sesuatu kan, atau banyak hal lah, diiming-imingi banyak hal dengan mengubah konstitusi itu dari yang presiden itu hanya bisa dipilih 2 kali, ada ada upaya untuk mengubahnya menjadi 3 kali atau diperpanjang masa jabatannya dengan berbagai macam alasan lah kan itu. Ada yang COVID lah, ada yang banyak pekerjaan belum terselesaikan lah,
presiden yang sekarang itu approval ratingnya atau apa kepercayaan masyarakat dukungan masyarakat itu tertinggi sepanjang sejarah, tapi tidak membuat Bu Mega itu tergiur dan ikut. Bisa bayangkan kan kalau kalau seorang Megawati Soekarno Putri yang juga ketua umum partai pemenang pemilu, partai yang sangat besar, itu hanyut dengan keinginan-keinginan untuk mengubah konstitusi ini, ya kita yang sebagai rakyat betul-betul dimainkan 100% oleh para elit, oleh penguasa. Nah, jadi kita harus berterima kasih dengan hal itu, dan masyarakat itu saya tahu banyak juga yang mendukung eh, presiden yang ingin menambah masa jabatannya lah, ya tadi lah dengan berbagai macam alasan kalau hasilnya luar biasa. Tapi poinnya bukan di situ. Kita tidak peduli orangnya siapa, apapun yang sudah dilakukan. Tapi sebagai negara demokrasi, memang kita harus membatasi eh, waktu siapapun untuk berkuasa, supaya memang terjadi perputaran kekuasaan. Karena kita, Lord Acton kan juga menyampaikan apa, eh, power tends to corrupt. Jadi kalau kita punya kekuasaan, itu cenderung punya pikiran koruptif, ya. Absolute power, corrupt absolutely, kan gitu. Jadi kalau kita punya kekuasaan yang betul-betul tidak terbatas, ya sudah pasti sangat korup lah, kan gitu. Nah, kita kan sudah pernah mengalami, jadi bukan hanya sekali tapi 2 kali posisi yang demikian. Di Orde Lama, ayahanda dari Bu Megawati Soekarno Putri sendiri kan juga, kalau kita lihat awal perjuangannya, kan memang luar biasa ya. Beliau ini betul-betul berjuangnya itu nggak main-main untuk sampai Indonesia bisa merdeka. Berapa kali beliau itu diasingkan, dipenjara oleh penjajah ya. Jadi kalau masalah perjuangan beliau, nggak ada yang meragukan lagi lah. Tapi saat beliau berkuasa, kan mulai banyak perubahan. Karena tadi ya, banyak godaan, banyak pembisik-pembisik yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu yang juga membuat misalnya renggangnya hubungannya Bung Karno dengan Bung Hatta kan. Dan Bung Hatta akhirnya juga memilih untuk mundur. Dan waktu itu kan juga Bung Karno itu juga mendeklarasikan presiden seumur hidup kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat eh, orang yang tadinya betul-betul kita punya harapan yang sangat tinggi bisa berubah karena tergiur oleh tadi, kalau sudah punya kekuasaan, punya harta, itu bisa melakukan apa saja. Hal yang sama terjadi di presiden kita yang kedua, Mas. Pak Harto itu memang harus diakui lah, memang Bapak Pembangunan ya, banyak hal yang sudah beliau lakukan, tetapi dengan kekuasaannya yang 32 tahun, itu kan juga banyak hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa, bagaimana negara kita itu didorong menjadi negara yang tidak demokratis, semuanya serba diatur, militeristik, dan itu terjadi dengan 32 tahun beliau memimpin. Belum lagi bicara tentang KKN-nya, korupsi, kolusi, nepotisme. Walaupun di era Pak Harto 32 tahun menjabat, anaknya tuh cuma bisa jadi menteri sosial. Nggak bisa sampai jadi wakil presiden atau mengubah undang-undang ya. Itu nggak sampai ke sana. Kita pun juga yang ini, kita-kita yang mengalami era Orde Baru ya, saya Mas Edi kan pernah hidup di era Orde Baru. Itu juga banyaklah terjadi korupsi di sana, dan para putra presiden
itu juga terindikasi banyak bermain juga dengan proyek-proyek kan. Nah, itu yang dampak lah dari kalau orang punya kekuasaan. Nah, disitulah kenapa di reformasi itu sepakat kalau eh, menjadi presiden itu mau sehebat apapun ya akan dibatasi 2 periode saja supaya tadi orangnya tidak berubah ya dan apa akan terjadi perputaran kekuasaan, akan ada orang yang baru, yang lebih muda, yang walaupun memang ada risiko, bisa saja orang penggantinya dianggap tidak sekompeten presiden sebelumnya, tapi itu kan risiko kita bersama. Tetapi paling enggak itu terjadi recycling kekuasaan. Nah, ini banyak negara-negara juga yang mengalami kepemimpinan disebut dengan pemimpin diktator ya, yang mengubah konstitusinya. Salah satunya negara tetangga kita, Filipina itu sekarang dengan peristiwa dulu Presiden Marcos, bukan Marcos yang sekarang ya, bukan Bongbong yang putranya presiden, tapi Presiden Ferdinand Marcos senior yang juga bersama dengan Pak Harto dulu berkuasanya, itu sekarang hanya bisa 1 periode, Mas. Jadi betul-betul dibatasi. Nah, ini sekarang Bongbong Marcos itu lagi berseteru dengan wakil presidennya, Sarah Duterte, karena Bongbong Marcos juga ingin menambah masa jabatannya gitu. Jadi tidak hanya 1 periode lagi. Jadi itu satu hal yang wajar kalau ada upaya-upaya untuk tetap berkuasa. Nah, ini Bu Mega menyampaikan ya, kalau kita lihat memang satu-satunya yang secara terbuka itu menolak keinginan adanya 3 periode presiden, perpanjangan masa jabatan ya hanya Bu Mega. Nah, tetapi hal tersebut ternyata juga punya konsekuensi yang tidak mengenakan ya. Kalau kita lihat buat PDIP ya, kita sudah membahas berkali-kali, ini ada hal yang aneh nih kan gitu. Sebagai pemenang pemilu, tetapi sepertinya untuk pilkada ini maju sulit sekali kan gitu. Ada yang bahkan didorong untuk PDIP tidak bisa menyalonkan siapapun. Jadi didorong untuk melawan kotak kosong. Ada yang mau siapapun yang diajukan udah pasti kalah. Jadi sepertinya betul-betul ada upaya untuk betul-betul menjatuhkan PDIP ini. Ya, pengalaman kita dengan PDIP itu mereka itu sangat bagus kalau mereka berada di luar pemerintahannya. Ya, termasuk reformasi itu kan juga terjadi diawali dengan peristiwa Kuda Tuli kan, yang bagaimana kader-kader PDIP itu dianiaya lah oleh pihak-pihak tertentu dan itu kemudian merembet menjadi gerakan nasional, kemudian terjadi reformasi. Pada saat Pak SBY menjadi presiden, itu PDIP berada di luar pemerintah dan sangat kritis dalam eh, mengkritik kebijakan-kebijakannya Pak SBY dan itu membuat di era Pak SBY itu terlepas tentunya tidak sempurna juga ya, tetapi kalau kita melihat kondisi perekonomian itu sangat baik, demokrasi sangat baik. Nah, inilah yang kita tetap butuhkan Bu Mega, kita tetap butuhkan PDIP karena ini juga ada wacana Mas, PDIP juga sudah apa ya, diiming-imingi untuk bergabung saja dengan pemerintah kan gitu. Jadi tidak berada di luar pemerintahan. Tentunya di dalam PDIP banyak juga yang punya kepentingan kan ke sana. Tapi yang mudah-mudahan Bu Megawati itu tetap teguh kalau harus ada penyeimbang. Dan sepertinya yang disampaikan Bu Megawati, beliau melakukan itu bukan karena dendam, bukan karena keinginan diri sendiri, tapi memang bicara taat konstitusi dan itu kepentingan rakyat banyak. Gitu, Mas. Ya, dan saya respect-nya sama Bu Mega ini, waktu menolak perpanjangan masa jabatan Jokowi maupun ada 3 periode,
itu saat itu Bu Mega dan PDIP itu ada di dalam pemerintahan sebetulnya. Ya, Jadi bukan sebagai kelompok oposisi atau pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, bukan. Beliau dan partainya itu ada di dalam pemerintahan, tetapi justru beliau itulah yang menentang kesewenang-wenangan atau penyelewengan konstitusi, gitu Mas. mungkin ini ya, kalau saya jadi Bu Mega, mungkin waktu itu merasanya, ini orang kok kebangetan banget ya, semua anak mantunya itu sudah didukung, dijadikan kepala daerah, kan posisinya waktu itu seperti itu. Ini sekarang minta nambah lagi, apa, menjadi 3 periode atau memperpanjang. Dan untuk melakukan itu, kan harus mengubah undang-undang dasar. Itu yang Ya, sangat berbahaya kan, kalau sampai undang-undang dasar itu diubah untuk kepentingan kelompok tertentu, keluarga tertentu, orang tertentu. Dan di akhir-akhir ini tahun 2024, 2023 ini kita melihat kan arah-arah ke sana, bagaimana lembaga-lembaga yang harusnya kita percaya itu justru memang bisa mengubah aturan yang kita melihat ada konflik kepentingan karena ada keluarga di sana. Dan itu sekali lagi yang ngomong bukan Indra Karismiaji, bukan Edi Wahyudi, tetapi eh, fakta MK-MK berbicara. gitu. Jadi ada pelanggaran etika berat di sana karena memang ada konflik kepentingan. Dan kita belum tahu lagi nih yang pengubahan undang-undang pemilu ini yang masalah usia yang hanya mengarah ke satu orang dari 270 juta orang Indonesia itu yang yang mendapatkan manfaat itu kelihatannya hanya satu orang. Nah, ini juga apakah akan dilanjutkan atau tidak? Nah, itu semua memang sangat tergantung kita juga sebagai rakyat. Artinya kita juga nggak hanya hanya mengandalkan Bu Mega misalnya. Kita sebagai rakyat kalau memang memandang itu tidak sesuai, tidak bermanfaat untuk kita secara keseluruhan rakyat, ya kita harus menolak juga. Kita harus harus mendukung mereka-mereka yang berjuang untuk kepentingan rakyat. Walaupun para pejuang kepentingan rakyat itu satu saat bisa berubah lagi, Mas. Karena tadi kan godaan itu yang namanya manusia itu akan selalu ketemu dengan yang namanya godaan. Dan begitu megang kekuasaan, itu godaannya luar biasa. Kita makanya kita ini ada seperti Kaliber ini tugasnya bukan nyinyir, tapi mengingatkan pada pemerintah, pada pemegang kekuasaan, jangan sampai tergoda. Itu yang tugas kita kan ke sana. Kita menjaga kewarasan, berpikir kritis. Itu ke sana, bukan kita juga merasa menjadi sok suci orang yang paling hebat. Karena saya yakin juga Mas, kalau Mas Edi tiba-tiba suatu saat terpilih menjadi presiden Republik Indonesia antara yang ke-9 atau yang ke-10, pasti godaannya kan banyak juga Mas. Bisa jadi saya akan menjadi kritikusnya Mas Edi yang paling ini. Padahal kita sekarang barengan nih dalam dalam membahas berita-berita politik. Karena itu hal yang manusiawi, makanya kita berada di sini untuk saling mengingatkan, untuk juga memastikan kalau kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Ya, untuk itu kawan Kaliber, kami berdua terus mengajak kawan Kaliber untuk mengkritisi atau mengontrol jalannya pemerintahan ini. Jangan sampai orang-orang yang di elit pemerintahan itu menyelewengkan konstitusi dan mengkhianati cita-cita luhur negara ini. Jadi kita tidak mendukung satu orang, satu pihak atau sekelompok pihak saja, tetapi kita mendukung kewarasan dalam bernegara. Kawan Ya, Kaliber, silakan tulis. Ya, gimana? tambahin sedikit Mas. Apa? Kadang-kadang orang itu keliru dalam memaknai yang namanya loyal. Loyalitas itu letaknya bukan kalau kita bicara bernegara ya, bukan pada orangnya. Jadi nggak bisa kalau kita itu oh saya loyal pada Bu Mega, saya loyal kepada Pak SBY, saya loyal kepada Pak Jokowi. Itu nggak pas. Kalau mau loyal, loyallah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa yang kita perjuangkan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
bukan manusianya. Itu kalau kita bicara loyalitas, ya kan? Kita bicara memang bagaimana membuat kondisi menjadi lebih baik, itu loyalitas kita letaknya di sana. Gitu aja Mas, tambahnya dikit. Ya, jadi untuk mengontrol pemerintahan ini kita tidak bisa berharap pada Bu Mega seorang atau elit politik yang di atas itu, atau bahkan DPR sekalipun. Kita tidak bisa pasrah bongkoan, kata orang Jawa, pasrah bongkoan kepada pihak-pihak itu. Tetapi kita sebagai rakyat, sebagai pemilik sah Republik ini, harus terus menjaga daya kritis kita, pola pikir kritis kita. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.